Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM 120, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan basis data. Baik, kita langsung saja. Yang pertama itu pendekatan basis data. Pendekatan basis data ada dua, yaitu objek dan record. Objek merupakan pendekatan berbasis objek yang direlasikan oleh sebuah relasi yang harus diterjemahkan ke dalam bentuk tabel. Yang kedua itu record, digunakan untuk menguraikan struktur logika keseluruhan dari database. Juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database. Yang kedua itu tabel universal. Tabel universal merupakan sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Bukan merupakan tabel yang baik, karena pada tabel ini satu kolom bernilai lebih dari satu, atau yang sering disebut dengan multivalue. Dan ini adalah contoh dari tabel universal. Sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi tiga kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau Loslin join decomposition. Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan atau dekomposisi menjadi tabel-tabel baru, tabel-tabel tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Yang ketiga, tidak melanggar BC kode normal from atau BCNF. Jika kriteria ketiga atau BCNF tidak dapat dipenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga. Yang ketiga, tabel normal pertama. Jika tabel dikatakan tabel normal pertama jika hanya setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Syarat tabel normal pertama yang pertama yaitu atribut harus bernilai atomik, tidak bernilai ganda. Yang kedua, menambahkan atribut yang diperlukan, khususnya calon primary key. Yang ketiga, caranya dengan menghapus atribut yang tidak diperlukan. Relasi tersebut sebagai tabel normal pertama jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Jika seluruh atribut dalam relasi bernilai atomik atau atomic volume. Jika seluruh atribut dalam relasi bernilai tunggal. Jika relasi tidak membuat set atribut berulang. Jika semua rekod mempunyai sejumlah atribut yang sama. Berikut contoh dari tabel normal pertama yang paling atas. Contoh tabel belum ternormalisasi sehingga dapat diubah ke dalam bentuk tabel normal pertama dengan cara membuat setiap baris berisi kolom dengan jumlah yang sama dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Dan yang paling bawah, hasil mahasiswa tersebut merupakan bentuk bentuk kolom pertama karena tidak ada atribut yang bernilai ganda dan setiap atribut satu bergantian yang bernilai tunggal. Yang keempat, tabel normal kedua. Syarat tabel normal kedua adalah tidak diperkenankan adanya functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Contohnya, untuk membuat normal
Kedua, tiap tabel dan file haruslah ditentukan kunci-kunci atributnya. Jika atribut harus unik, kunci atribut harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Pada contoh tabel pekerjaan yang memenuhi normal pertama, terlihat bahwa name merupakan primary key. Name nama artinya atribut nama tergantung pada name. Lanjut, nomor 5 adalah kolom normal ketiga atau BCNF. Pada kolom normal ketiga tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A sama dengan B dan B sama dengan C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Dan ini merupakan contoh dari bentuk normal ketiga. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah dan cara menerangkan saya salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.